Oke guys, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Pancasakti di episode kedua nih. Kita bersama dengan Bapak Chandra nih ya, selaku direktorat. Selaku sekretaris direktur. Wah, sekretaris direktur dari Universitas Pancasakti Bekasi ya Pak ya. Betul. Oke. Ini sebelum itu kita ini merasa ini banget nih Pak. Kita merasa bangga banget dengan kehadiran Bapak di sini karena udah menerima undangan kita ya didatang di podcast kita yang mungkin masih baru di sini Pak. Kita baru 2 episode juga di sini. Iya, alhamdulillah. Oke. Sebelum itu boleh diperkenalkan diri nih Pak untuk ke teman-teman kita ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Apriansa, MPD. Saya selaku sekretaris direktur program Pascasarjana Universitas Pancasakti Bekasi, dan aktivitas saya pada saat ini adalah selain melayani mahasiswa, saya sebagai dosen tetap di program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Woi, jadi ini Pak Chandra ini juga selaku sekjen juga sekretaris juga mengajar juga ya Pak Iya, ya? betul. Di PG PAUD ya kan? Betul. Oke, ini kita ngomong-ngomong nih Pak. Ini kan Bapak berasal dari Pulau Sumatera ya Pak? Ya, Udah tahu ya? iya betul. Wih. Saya aslinya Lampung. Lampung ya Pak ya? betul. Waduh, mantap sekali ya. Ini kalau boleh tahu nih alasan Bapak buat merantau tuh apa Pak? Apakah ada moto dari pulau ini Sumatera tuh kayak misalkan Padang yang harus merantau atau gimana nih Pak? Jadi gini, kalau bicara, saya buka sejarah nih ya. Jadi dulu ketika saya lulus S1 ya, S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2013. Saya emang komitmen untuk merantau gitu ya, karena dalam hidup itu kalau misalnya kita ingin berubah gitu, itu ya kita harus hijrah gitu ya dari satu tempat. Nah jadi waktu itu kebetulan setelah saya lulus dari S1, saya mendaftar S2 di UNJ. Nah jadi waktu saya mendaftar S2 UNJ itu modalnya nekat aja mas. Ya modalnya ya nekat aja gitu kan, karena orang tua juga tidak memiliki harta yang banyak gitu ya, harta yang melimpah gitu ya, ataupun berkecukupan lah. Tetapi kita dari dari kampung gitu ya, kemudian orang tua juga petani gitu, dan saya hanya punya cita-cita waktu itu ya, ingin menjadi seorang dosen. Nah jadi perjalanan saya menjadi seorang dosen itu memang agak lumayan panjang ya. Jadi ketika saya selesai S1 gitu ya, saya lanjut S2, tapi ketika saya lanjut S2 itu emang tidak ada yang mendonor gitu ya, ataupun memberikan beasiswa, tetapi saya membiayai diri sendiri gitu ya. Nah, emang dulu waktu S1 di Lampung itu kita emang bukan pewaris tapi pejuang perintis gitu ya. Jadi waktu S1 emang perjalanannya sangat terjal ya. Jadi waktu itu saya sempat menjadi kuda-kuda atau enggak kuda-kuda. Apa tuh Pak? Jadi mahasiswa yang tipenya kuda-kuda, yaitu kuliah dagang gitu ya. Jadi saya sempat dulu dagang gitu ya. Kemudian pokoknya saya ikut organisasi, kemudian banyak aktivitas yang saya lakukan ya waktu S1, waktu jadi mahasiswa S1. Selain saya dagang, saya ikut organisasi internal kampus ya, BEM gitu ya. Kemudian saya ikut yang eksternal kampus itu tiga-tiganya saya ikuti. Pertama saya ikut kami dulu ya. Kami, kemudian ada HMI, kemudian saya ikut juga PMI seperti itu. Nah, kemudian selain saya organisasi di BEM, kemudian di Hima Prodi juga, saya juga aktif di Little Madinah. Jadi dulu di Lampung itu kita punya organisasi tapi eksternal gitu ya. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Dan namanya itu adalah Little Madinah gitu ya. Nah, kemudian saya dagang. Selain dagang juga saya juga
pernah ngedongeng dan banyak aktivitas yang saya lakukan ya untuk menyelamatkan kuliah saya gitu ya. Nah jadi waktu itu alhamdulillah saya lulus itu S1 itu 3,5 tahun. Waduh, cepat ya Pak. Masuk 2009 gitu ya. Saya lulus di tahun 2013 itu di bulan-bulan Maret gitu ya. Tapi sidangnya itu di bulan Januari gitu. Nah, kemudian saya lulus dan saya terinspirasi dari beberapa dosen saya bahwa mereka juga menjadi seorang dosen itu bukan tipe yang pewaris gitu ya, tetapi mereka berjuang juga gitu ya. Nah, jadi ada salah satu profesor saya itu menyarankan saya untuk menjadi seorang dosen gitu ya. Tapi syarat untuk menjadi dosen itu harus S2. Ya sudah, saya lulus, kemudian mendaftar di UNJ waktu itu ya, tahun 2013 UNJ. Ketika saya daftar, keterima UNJ dan saya nggak bisa, saya pusing, ini gimana nih gitu. Udah daftar gitu ya, udah daftar ulang, kemudian ini lanjutan gimana gitu ya. Pusing ya, Pak, Ya ya, pusing, ini udah gimana. pusing, Nah, akhirnya saya melamar gitu ya di banyak perusahaan ya, karena saya dulu ke Jakarta tahun 2013 itu saya masih buta sekali Jakarta seperti apa gitu ya. Saya apply lamaran tuh di mana-mana gitu, sampai saya pernah ditipu gitu. Oh, gimana itu Pak waktu itu Pak ketipu? Ya dulu karena kan di tahun 2013 itu yang namanya internet itu kan kita masih terbatas ya. Ya masih terbatas, kemudian kita handphone saja masih paling bagus tuh BlackBerry gitu ya. dulu Nah, ya. paling bagus tuh BlackBerry, tapi saya dulu masih handphone yang bukan BlackBerry gitu ya. Nah, jadi saya searching gitu ya menggunakan handphone, kemudian ada tawaran kerja di Blok M waktu itu. Akhirnya saya apply di sana, ternyata di sana itu bukannya kita dapat kerjaan tapi malah dipalak gitu. Oh, banyak ya sekarang ya? Dulu juga berarti udah banyak juga kayak gitu Pak? Iya, jadi waktu itu saya ya, alasannya mereka itu ini Pak ada biaya medical check up gitu ya. Medical check upnya itu sekitar berapa juta seperti itu. Bapak mau DP berapa dulu gitu. Ataupun Mas mau bayar DP dulu berapa gitu. Nah, waktu itu saya nggak punya uang. Saya bilang aja saya punya uang 30.000 nih. Yuk diterima aja gitu kan. 30.000 itu saking pinginnya menipu gitu ya. Jadi 30.000 juga diterima. Apapun ya, Pak ya. Iya, apapun yang penting ada yang dikeluarkan. Nah, akhirnya udah saya sadar bahwa itu adalah penipuan gitu ya. Nah, akhirnya udah saya pulang gitu. Kemudian saya apply lagi perusahaan-perusahaan dan saya berpikir kalau misalnya saya kuliahnya itu adalah reguler ya, di UNJ itu kan kuliahnya reguler ya. ya, dari pagi sampai sore gitu ya, dan hari Senin sampai hari Jumat gitu ya, walaupun kita kuliah cuma 3 kali dalam 1 minggu. Tetapi saya mikir kalau misalnya saya kuliah dan waktunya itu adalah office hours gitu ya, jadi waktunya kantor, itu nggak mungkin. Akhirnya saya apply-nya itu di minimarket. Pengalaman juga nih minimarket ya. Ya, saya apply-nya di minimarket di salah satu minimarket terbesar lah di Indonesia ini. Kita gitu tahu ya. kayaknya ya. Gitu. Jadi saya di situ di minimarket gitu ya. Saya apply, saya tes, kemudian kebetulan alhamdulillah saya keterima gitu ya, dan saya ikut program mereka itu ada namanya SLDP. Oh iya. SLDP. Kalau SLDP itu kepanjangannya Store Leader Development Program. Jadi saya apply karena saya dulu punya pengalaman juga pernah di minimarket yang sebelahnya gitu ya. Oh, udah pernah 2 kali Iya, ya, Pak? pernah 2 kali ya waktu sebelum kuliah gitu ya. Sebelum kuliah tahun 2008 ke 2009 itu saya pernah di minimarket yang sebelumnya gitu ya. Dengan pengalaman itu diokekan gitu ya. Diterima dan saya ikut SLDP. SLDP itu ibaratnya gini. Kalau misalnya yang reguler gitu ya, itu dia mulai dari kru gitu ya, kemudian baru ke staff, kemudian ke
apa namanya, asisten chief of store-nya, chief of store. Nah, kalau saya itu nggak lewat kru lagi gitu ya, tapi langsung ke asisten chief of store gitu. Akhirnya saya uh, apply di situ, keterima di situ gitu ya. Sampai saya lulus lah gitu ya dari S2. Jadi perjalanan S2 itu lumayan sangat lincah. Kali-kali ya, Pak. Jadi teman-teman saya itu selesai S2 itu 2 tahun gitu ya, 4 semester. Nah, sedangkan saya selesainya itu 2 tahun setengah gitu Oh, ya. jadi agak telat sedikit. Gitu ya, Pak, ya. Sedikit. Kenapa? Karena tadi kita harus memprioritaskan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi gitu ya. Padahal pekerjaan itu emang kebutuhan pribadi kita juga gitu. Nah, yang waktu itu saya kerja ya, karena saya perjalanan karirnya di minimarket itu lumayan. 1 tahun saya jadi asisten chief of store, kemudian tahun depannya jadi chief of store gitu ya. Kemudian setelah itu saya diberikan tantangan untuk pegang 2 toko gitu. Jadi ada yang toko existing saya, kemudian ada toko apa namanya yang baru open gitu ya, grand opening gitu ya, baru buka. Kemudian saya disuruh pegang itu karena waktu itu belum ada yang pegang gitu. Berarti jabatannya udah tinggi ya, kepala toko atau gimana? Saya jadi kepala toko. Kepala toko ya. Nah, itu kalau di tokonya tinggi gitu ya, Iya. tetapi kalau misalnya secara karirnya di apa namanya di perusahaan itu masih jenjang Jauh karirnya ya, Pak, ya. jauh gitu ya. Karena kalau misalnya jenjang karirnya itu panjang sekali. Gitu. Jadi singkat cerita saya lulus lah di tahun 2016 gitu ya. Kemudian saya masih ya dengan gelar S2 kerjanya di toko. Ya, punya kita gelar S2 kerja di toko. Tapi alhamdulillahnya saya punya atasan itu yang sangat apa ya, bisa Baik, membina bawahan itu dengan baik gitu ya. Ketika mereka kunjungan gitu ya ke toko saya, mereka sampaikan, kamu udah S2? Iya. Udah, saya minta CV-nya gitu ya. Saya minta CV-nya gitu. Minta CV kamu apa namanya supaya bisa kerjanya jangan di toko gitu ya. iya. Supaya kamu bisa lebih berkembang. Nah, akhirnya saya bikin CV, saya berikan kepada area manager saya waktu itu. Saya berikan kepada beliau dan alhamdulillah dibawa beliau ke head office. Nah, akhirnya beliau kasih lah gitu ya ke HRD head office gitu ya. Akhirnya saya dilirik gitu ya sama salah satu departemen di head office-nya, itu adalah nama departemennya itu learning and development and apa namanya knowledge management gitu ya. Kalau apa namanya, kalau disingkatnya itu LDKM. Nah, kemudian saya berproses interview dan seterusnya. Akhirnya saya keterima gitu ya. Nah, tadinya yang saya pegang 2 toko ini karena saya keterima di head office gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah, untuk move gitu ya. Ya, karena untuk yang lebih baik lagi gitu ya. Saya move lah di head office. Nah, kemudian setelah itu posisi saya itu adalah officer learning designer. Nah, jadi karena saya backgroundnya adalah pendidikan gitu ya, S1 pendidikan, S2 pendidikan. Jadi di apa namanya di perusahaan itu emang ada divisi yang namanya itu adalah human capital, yang mana divisi itu yang mengerjakan bagaimana pelatihan, rekrutmen, kemudian bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, kemudian bagaimana mengembangkan perusahaannya. Karena di sana itu juga ada namanya OD itu adalah organization development. Jadi OD itu kerjanya itu mengembangkan bagaimana organisasi ini biar sehat gitu ya. Jangan sampai organisasinya gendut gitu ya, gendut tapi tidak ada produktivitas sama sekali. Nah, saya di situ saya lumayan lama di apa namanya di LDKM dari tahun 2016 sampai di tahun 2021. Wow, pas COVID berarti ya. Gitu. Kemudian di tahun 2016 juga saya tuh ada kesempatan gitu ya. Jadi ada sahabat saya tuh yang mengajak untuk, Chan, kamu mau jadi dosen nggak gitu ya? Mau jadi dosen.
oh mau gitu ya, ah, iya bagaimana, saya kan sambil kerja nggak apa-apa gitu kan, di apa namanya, di kampus ini gitu bisa mengajarnya di hari Sabtu gitu ya. Nah, bisa mengajar di hari Sabtu. Ya sudah, akhirnya saya apply. Dulu namanya itu adalah STKIP Pancasakti. Oh, Nah, ini sekarang kan sudah universitas ya. siap ya. Fun fact-nya dulu kita emang namanya STKIP ya, Pak ya. Ya, betul. Terus kita lama-lama jadi berkembang ya, Pak ya. Betul. Alhamdulillah ya. Jadi Universitas Pancasakti ini emang sebelumnya itu adalah STKIP Pancasakti seperti itu. Akhirnya menjadi universitas gitu ya. Jadi naik kelas gitu ya. Nah, kemudian saya apa namanya apply di situ di STKIP Pancasakti dan menjadi dosen lah gitu ya. Tapi emang pekerjaannya itu di hari Sabtu saja gitu ya. Saya mengajar di hari Sabtu. Nah, kemudian singkat cerita lagi, di tahun 2019 gitu ya, 2019 itu saya tuh pingin melanjutkan studi. Nah, saya pingin jadi dokter. Ada keinginan, Bro. Ada keinginan. Akhirnya saya mendaftar gitu ya, mendaftar menjadi apa namanya, menjadi mahasiswa gitu ya, menjadi mahasiswa di UNJ gitu ya. Nah, kemudian akhirnya saya putuskan gitu ya untuk lanjut, tetapi tidak apa ya, tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Saya tidak bisa melanjutkan gitu. Kemudian singkat cerita lagi, di Pancasakti ini buka yang namanya S2 gitu ya, S2 pendidikan anak usia dini, dan saya di calling sama dulu adalah kaprodi saya di S1 itu, mau nggak jadi sekretaris saya gitu ya. Saya akan jadi direktur di S2 gitu ya, di program pasca sarjana. Nah, dirimu mau nggak jadi apa namanya sekretaris saya? Ya sudah, kata saya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk move dari apa namanya pekerjaan yang lama itu ya. Saya sampaikan kepada manajer saya bla 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 gitu ya. Nah, kemudian dan beliau juga mengizinkan. Akhirnya per tahun 2021 saya resign dari apa namanya, dari perusahaan itu gitu ya. Dan sekarang saya incas gitu ya. Jadi di apa namanya, di Pancasakti itu emang jadi full gitu ya. Jadi apa namanya, full incas, maksudnya jadi penuh gitu ya. Saya berkontribusi dan seterusnya. Nah, alhamdulillah tadi karena saya pingin kuliah gitu ya. Per tahun 2023 saya mendapatkan beasiswa. Wih, alhamdulillah. Beasiswa untuk lanjutkan S3 di UNJ untuk program studi pendidikan anak usia dini. Seperti itu. Sekarang jadi mahasiswa. Berarti sekarang udah semester berapa nih, Pak? Baru semester 1. Iya, baru semester 1. Jadi kemarin karena saya defer gitu ya. Jadi saya tunda kuliahnya. Seharusnya sih masuknya September gitu ya, 2023. Tetapi ya, Pak, ya? apa namanya, di UNJ juga memperbolehkan untuk defer, tunda aja sampai semester depan, maksudnya di Februari 2024. Nah, jadi per Februari 2024 ini saya jadi mahasiswa semester 1. Oh, jadi kisah inspiratifnya banyak banget nih ya, teman-teman ya. Ini banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Chandra ini ya. Dari mulai kuliah sambil berdagang. Kan itu kan suatu hal yang sangat susah banget ya untuk kita ya. Karena kan itu harus bisa memanage waktu juga ya, Pak ya. Betul. Jadi saya itu waktu S1 itu emang di kamar gitu ya, di kamar saya itu emang saya tuliskan daily activity-nya gitu ya. Saya emang disiplin dengan daily activity itu. Kapan saya harus tidur, kapan saya harus bangun gitu ya. Kemudian kapan saya aktivitas. Dan bahkan karena untuk sewa kos itu saya tidak mampu, saya pernah tinggal di masjid gitu ya. Saya pernah menjadi marbot masjid itu lumayan ya, setahunan lah gitu ya. Jadi aktivitas itu emang ya kita sebagai mahasiswa harus punya banyak aktivitas. Karena kalau misalnya kita tidak ada aktivitas gitu ya, berarti kita nanti
ya. Karena aktivitas di muda kita itu akan menentukan masa tua kita gitu ya. Kalau misalnya kita mager aja gitu ya, mager aja terus nggak ngapa-ngapain, hanya apa namanya, sukanya eh, Tidur-tiduran aja ya, ngabisin waktu. waktu gitu kan. Itu kita tidak akan apa ya, Maju ya, akan maju untuk kedepannya betul. gitu. Nah, buat para mahasiswa ya, khususnya yang masih muda, jangan pernah menyerah nih ya. Karena banyak jalan menuju Roma ya Pak, istilahnya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi kalian jangan takut, karena sekarang beasiswa juga makin banyak juga ya Pak ya. Baik dari negeri dan swasta juga banyak. Jadi ya buat kalian jangan patah semangat juga nih buat ngelanjutin kuliahnya. Apalagi kalau misalkan kalian udah punya rasa pengen kuliah tapi kayak nanti takut kayak gini nih. Pak Chandra adalah contoh ya dari kita bahwa ya emang kita kalau misalkan ada kemauan pasti ada jalannya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya kemauan pasti ada jalannya seperti Iya. itu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kira-kira pesan buat mahasiswa-mahasiswa baru nih kira-kira gimana nih Pak? Buat calon-calon mahasiswa baru khususnya di Pancasakti nih Pak. Jadi buat adik-adik ya calon mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi kita harus menuliskan ya apa yang akan ya. Jadi kita menuliskan itu boleh keinginan atau kebutuhan ya, tapi biasanya anak muda itu keinginan. Kita tuliskan keinginan kita ya setinggi langit ketujuh atau ya pokoknya setinggi-tingginya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin sesuatu itu kita tuliskan setinggi-tingginya. Nah, walaupun nanti tidak tercapai gitu ya, toh kita sudah berusaha, toh kita udah berikhtiar. Pasti kita pun mencapainya walaupun tidak tercapai gitu ya, pasti ada sesuatu yang udah kita capai gitu. Makanya kita setinggi-tingginya yang akan kita capai. Jadi kalau misalnya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi merupakan satu pilihan yang bagus gitu ya, karena di Universitas Pancasakti Bekasi itu juga memiliki dosen-dosen juga yang punya pengalaman yang bagus gitu ya, kemudian dosen-dosennya apa namanya kualifikasinya juga bagus gitu ya, dan memiliki akreditasinya juga lumayan gitu ya. Di Pancasakti itu hampir semuanya baik sekali seperti itu. Jadi adik-adik yang mau kuliah di Pancasakti Bekasi ayo ya bersama-sama nih dengan dosen-dosen muda gitu ya, dengan dosen-dosen yang berpengalaman ya, kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Jadi dosen itu sebenarnya menuntut ilmu juga gitu ya dengan para mahasiswa gitu ya. Jadi sama-sama kita mencari ilmu gitu ya, kita mengkaji ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu bukan hanya dari dosen saja, tetapi banyak source yang kita dapatkan, tapi harus kita kaji. Ya kalau tidak kita kaji itu ya sama saja kita ya memakan sesuatu yang Mentang-mentang aja. tapi kalau kita kaji, kita lakukan penelitian dan seterusnya, kita lakukan diskusi, ilmu itu akan berkembang seperti itu. Betul sekali ya teman-teman. Jadi buat para calon-calon mahasiswa khususnya yang mau daftar di Pancasakti bisa saja ya, bisa gabung di sini karena akreditasi di sini juga udah banyak yang memang baik sekali ya Iya, Pak baik ya. sekali. Dan kita juga di sini ada program ini juga ya Pak, beasiswa juga ya. Iya, betul. Kita punya ada beasiswa apa namanya KIP ya. Nah, KIP itu khusus untuk teman-teman yang lulusan 3 tahun terakhir. Nah, itu bisa ikut yang KIP. Nah, seperti itu. Jadi, Kemudian ada beasiswa yayasan juga gitu ya. beasiswa. Biasa yayasan, kemudian nanti juga ada beasiswa dari Kemenkot Bekasi. Kemudian kalau misalnya teman-teman rumahnya ada di apa namanya Jakarta, itu juga ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah DKI juga seperti itu. Jadi banyak sekali yang emang tersedia di sini ya Iya, untuk betul, untuk beasiswanya. beasiswanya. Jadi ya jangan takut juga ya kalau misalkan kita daftar di sini, gue takutnya nggak dapet beasiswa gitu ya. Jadi ya kalian coba aja di sini beasiswa kan banyak juga ya. Mudah-mudahan kalian juga rezekinya mungkin dapat beasiswa ya Pak. Betul. Karena dengan kalian punya keinginan pasti ada aja jalan. Betul. Saya merasakan betul. Jadi ketika saya dulu tidak
tidak punya uang gitu ya, tidak punya uang untuk bayar kuliah, ini gimana caranya? Tapi pasti ya Allah SWT ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu akan memberikan kita jalan gitu ya. Jadi ketika kita merasa wah susah banget ini gitu ya, saya dulu pernah ke titik itu ya, ini ngerasa susah ini, padahal kalau kita sabar gitu ya, itu pertolongan Tuhan, pertolongan Allah SWT itu akan segera datang kepada kita gitu. Yang penting kita punya usaha gitu ya, punya effort gitu ya, kita bisa pikirkan, kita tuliskan gitu ya, apa nih solusinya seperti itu. Nah sehingga nanti solusi itu pasti akan datang gitu ya. Nah jadi teman-teman semuanya, kalau ingin kuliah ya nggak ada biaya ya, pertama luruskan niat dulu. Ya kalau kita udah punya niat yang untuk menuntut ilmu gitu ya, Bismillah, Allah pasti akan bantu gitu ya. Apakah nanti dapat beasiswa gitu ya, atau nanti ada yang memberikan donasi gitu ya. Atau pasti ada aja gitu ya. Yang penting kita mau usaha gitu. Betul banget. Nih apa, kita nggak terasa nih, kita udah ngobrol-ngobrol dari penghujung acara nih, Pak. Satu pertanyaan mungkin dari saya, Pak. Untuk sekarang fenomena pembelajaran untuk sekarang ya, Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, pendidikan itu seberapa penting sih, Pak? Karena kan Bapak juga lulusan dari tenaga pendidikan juga ya, Pak ya. Menurut Bapak nih, pendidikan itu seberapa penting sih, Pak? Kira-kira. Sangat penting, bukan seberapa penting ya. Iya. Kalau seberapa penting 1 2 gitu ya. Tapi saya jawab itu adalah pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan pendidikan itu kita akan membentuk pola pikir gitu ya, membentuk pola pikir kita sesuai dengan yang disampaikan taksonomi Bloom gitu ya. Ya jadi ada di dunia pendidikan tuh ada namanya taksonomi Bloom, yang mana yang membahas tentang kognitif gitu ya. Jadi kognitif itu mulai kita mengetahui gitu ya, kemudian kita memahami, kemudian kita bisa menjalankan, sampai nanti kita bisa menciptakan gitu ya. Nah jadi ketika kita mau belajar gitu ya, intinya gini, kita lanjut S1, lanjut S2 itu bukan cari gelarnya. Ya, jadi di perusahaan-perusahaan itu nggak ini lagi, nggak mementingkan gelar lagi gitu ya, tetapi kita harus punya kompetensi. Ya, kita harus punya kemampuan, keterampilan gitu. Kita punya soft skill. Jadi ada hard skill sama soft skill, itu penting. Nah, kita dapatkan dari mana? Dari dunia pendidikan gitu ya. Kalau yang hard skill itu bagi misalnya kamu ngambil manajemen gitu ya, berarti kita harus tahu bagaimana cara memanage gitu ya, kemudian punya skill untuk memanage keuangan, kemudian bisa memproyeksikan keuangan perusahaan itu seperti apa gitu ya. Itu kita dapatkan dari mana? Dari kita belajar. Gitu. Makanya penting sekali yang namanya pendidikan gitu ya. Dari belajar gitu. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan teman, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Itu kita dapatkan dari belajar ya, dari dari kuliah seperti itu. Jadi kuliah itu ya bukan mengejar gelarnya, bukan mengejar IPK-nya gitu ya. Yang namanya gelar IPK itu hanya administratifnya saja. Ketika kita melamar gitu ya, ya sebagai misalnya dibutuhkan lulusan manajemen gitu ya dengan IPK sekian, udah gitu aja, kita kasih lah ijazah kita. Udah itu ijazahnya ditaruh di bawah meja gitu ya, di bawah meja, bahkan balikin lagi nih ini ijazahnya, tapi yang dipakai itu adalah hard skill sama soft skillnya gitu ya. Bagaimana kita punya kompetensi gitu ya, kompetensi kemampuan ya, kemudian soft skillnya berpikir analisis, kemudian kerja sama tim gitu ya, kemudian kita berkolaborasi gitu ya. Nah yang kita dapatkan itu dari hasil kajian-kajian kita di kampus gitu ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya, jangan khawatir gitu ya dengan dunia pendidikan itu bukan membuang-buang waktu gitu ya. Ya tapi luruskan dulu niatnya. Tapi kalau misalnya emang kuliah itu hanya buang-buang waktu ya, berarti pilihannya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kuliah itu untuk belajar gitu ya, bersama-sama berdiskusi, kemudian kita mengkaji suatu permasalahan gitu, dan kita mencari
udah ikut organisasi ya untuk mematangkan yang namanya soft skill kita gitu ya, karena yang namanya soft skill itu tidak serta merta itu ada di kuliah. Betul. Gitu ya. Tapi soft skill itu bisa ada di di organisasi gitu ya, dan seterusnya. Gitu sih. Jadi yang namanya pendidikan itu sangat penting. Iya. Gitu ya, bukan seberapa penting gitu ya. Kalau seberapa penting berarti hanya ukurannya itu angka gitu ya. Tapi kalau yang sangat penting itu ukurannya ada kualitas. Gitu, bukan kuantitas. Betul sekali. Gitu Mas Adit. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Bapak. Nih, terima kasih banyak nih Pak dengan penjelasan-penjelasan Bapak. Semoga kita nih saya selaku moderator juga dan teman-teman pemirsa juga semakin berpikir kritis ya Pak ya sebagai mahasiswa. Ini baik banget terima kasih banyak nih Bapak nih udah Sama-sama, Mas mau Adit, ya. mau datang di podcast Pancasakti ini dan membagi pengalaman terus habis itu juga memberikan masukan juga kepada para mahasiswa baru. Nih, terima kasih banyak ya buat Bapak. Ya, sama-sama, Saya Mas Adit. ucapkan. Oke, baik. Buat pemirsa nih, jangan lupa saksikan podcast Pancasakti. Kita bakalan upload tiap minggunya ya, mungkin untuk podcast Pancasakti ini, dan pasti dengan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif juga nih ya Pak ya. Oke, jangan lupa saksikan lagi. Ini saya terima kasih banyak nih Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.